Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan poin-poin pembahasan seputar riya. Terakhir kita sudah membahas model-model riya. Berikutnya para jamaah, kita akan membahas tentang nasib ibadah yang tercampuri oleh riya. Kita akan rincikan apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan nasib ibadah yang tercampuri oleh riya. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apabila tujuan ibadah tersebut murni karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, mendapatkan sanjungan dan pujian. Nah, apabila tujuan ibadah tersebut murni karena riya dari awal sampai akhirnya, maka jelas ini hukumnya merupakan kesyirikan dan ibadah tersebut batal alias tidak sah. Jadi motivasi awalnya, motivasi di pertengahan, sampai dari penghujung, ya sampai di penghujung ibadah tersebut tidak ada maksud dan tujuan kecuali karena riya, murni karena riya, maka jelas ya ini termasuk kesyirikan dan amalnya itu batal, tidak sah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini berlaku untuk semua jenis ibadah. Kalau memang dari awalnya motivasinya sudah motivasi riya dan itu berlanjut terus sampai akhir ibadah, murni tidak ada maksud, tujuan, tidak ada niat kecuali untuk riya, maka batal ibadahnya. Ibadahnya tidak sah dan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, apabila ibadahnya itu tercampur riya di tengah-tengah dari ibadah tersebut. Jadi riya tersebut mencampuri ibadah pada pertengahannya. Berarti di awal dia ikhlas sebetulnya, gitu ya. Pendorong awal ibadah itu adalah ikhlas karena Allah. Namun kemudian di pertengahan ibadah muncul riya, keinginan untuk memamerkan kebaikannya itu supaya dipuji oleh manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana hukum atau nasib ibadah tersebut?
Bisa dipahami perbedaannya dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu dari awal sampai akhir itu murni karena riya. Nah, ini pendorong pertamanya, pendorong awalnya ikhlas karena Allah. Riya datang di tengah-tengah ibadahnya. Maka kata para ulama, ada dua rincian tentang masalah ini. Yang pertama, apabila ibadah tersebut tidak saling berkaitan. Apabila ibadah tersebut tidak saling berkaitan antara awal dan akhirnya, maka bagian awal dari ibadah tersebut yang pendorongnya adalah ikhlas karena Allah itu tetap sah, namun yang tercampuri oleh riyanya maka batal. Saya ulangi ikhwan, apabila ibadah tersebut tidak saling berkaitan antara awal dan akhirnya, maka berarti yang batal itu yang tercampuri oleh riyanya saja. Kita kasih contoh biar mudah. Ada orang punya uang 100.000. Dia siapkan uang ini untuk infak, sedekah. Ketika sedekah pertama dibagi dua ya, berarti 50.000. Sedekah pertama pembangkitnya jelas keikhlasan, niatnya tidak ada niat lain kecuali karena Allah. Namun ketika dia mengeluarkan 50.000 yang kedua, ternyata ada niatan riya di dalamnya. Taib para jamaah. Ketika di malam hari mengeluarkan 50.000 dengan ikhlas, tapi ketika di pagi hari ada campuran riyanya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 50.000 pertama yang dia keluarkan itu sah, artinya itu ibadah yang insya Allah makbulah. Namun 50.000 yang kedua yang dia keluarkan yang ada campuran riyanya, maka itu yang batal. Mengapa demikian? Karena sedekah pertama dengan sedekah kedua ini bukan satu kesatuan. Dia ibadah yang terpisah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian rincian yang kedua, adapun apabila ibadah tersebut merupakan ibadah yang saling berkaitan antara awal dan akhirnya, maka ada dua keadaan. Jadi poin kedua ini ada dua keadaan. Yang pertama, dia berusaha menolak riya tersebut. Serta tidak merasa tenang dengannya. Bahkan sekuat tenaga dia berpaling, dia membenci riyanya tersebut. Maka kalau keadaannya seperti ini, riya itu tidak berpengaruh terhadap ibadahnya. La yadurruh, tidak membahayakan ibadahnya. Baik, para jamaah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat aw haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw takallama." Allah Subhanahu wa taala tajawaza li ummati, memaafkan umatku dari segala bisikan, dari segala waswasah. Amma waswasat au hadatsat bihi nafsu, atau apa yang dikatakan oleh hatinya. Allah memaafkan umatku dari segala sesuatu
dari segala yang dibisikkan atau yang dikatakan oleh hatinya. Selama belum dilakukan atau belum diucapkan. Ikhwan, dalam perjalanan hidup kita mungkin sering mendapatkan waswasah. Begitu ya. Ada waswasah keburukan, bisikan-bisikan keburukan di dalam hati kita. Atau mungkin ada bisikan-bisikan untuk kita berbuat jahat, berbuat yang buruk, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama itu hanya bisikan hati, selama itu hanya perkataan di dalam hati kita yang bergejolak, selama hanya seperti itu, tidak sampai kemudian diucapkan, tidak sampai kemudian dilakukan atau diaplikasikan, maka itu termaafkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sama seperti orang ketika dia beribadah. Ini ibadah yang sedang kita bahas adalah ibadah yang merupakan satu kesatuan, seperti ibadah sholat. Baik, para jamaah. Misalkan di rakaat 1, di rakaat kedua aman-aman saja. Kita motivasi dasarnya keikhlasan. Tiba-tiba di pertengahan masuk rakaat ketiga, ternyata muncul waswasah di dalam hati kita. Ada keinginan ingin memperbagus sholat kita, memperindah sholat kita. Ada keinginan misalkan ingin memperindah suara, barakallahu fikum, memperpanjang ruku, ya, memperpanjang qiyam, memperlama sujud, barakallahu fikum. Ketika itu datang waswasah untuk kita riya atau sum'ah tersebut, kemudian kita berusaha untuk menepisnya, berusaha untuk melawannya dan mengembalikan niat kita kepada niat yang awal, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, la yadurruha, waswasa tersebut tidak akan membahayakan ibadahnya. Kenapa? Karena kita menepisnya, kita melawannya, kita berontak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu dimaafkan ya selama dia berusaha untuk menepisnya. Baik, para jamaah. Kemudian keadaan yang kedua, dia menikmati, dia merasa senang dan asyik dengan riya yang datang di tengah-tengah ibadah itu, tanpa ada usaha untuk menolaknya. Maka keadaan seperti ini jelas akan membatalkan semua ibadahnya. Kenapa jadi batal semua ibadahnya? Padahal riyanya itu datang di pertengahan. Artinya awal ibadah itu ikhlas, riya datang di pertengahan, tapi dia biarkan menghinggapi hatinya sehingga dia asik menikmati riyanya tersebut. Kenapa batal semuanya? Karena dia ibadah yang merupakan satu kesatuan, yang awalnya tidak dikatakan sah kecuali dengan yang akhirnya pun demikian, tidak dikatakan sah kecuali dengan awalnya. Nah, ibadah seperti itu yang paling nampak adalah ibadah sholat. Ibadah sholat misalkan 4 rakaat, 2 rakaat terakhir akan sah kalau 2 rakaat pertama sah, begitu kan? Kalau antum batal keluar angin misalkan beberapa detik menjelang salam, beberapa detik menjelang salam, ada yang pernah mengalami begitu? Ini mau salam beberapa detik, tiba-tiba pertahanan jebol, begitu ya? Barakallahu fiikum. Sering ada orang merasa, waduh sayang banget gitu, sebentar lagi gitu. Baik para jamaah, kalau batal ya batal. Kalau kita batal di rakaat keempat padahal beberapa detik lagi selesai, berarti rakaat ketiga batal enggak? Batal, semuanya batal. Rakaat kedua batal, rakaat pertama juga batal. Karena ini ibadah yang satu kesatuan. Kalau akhirnya di ujungnya batal, maka yang awalnya juga batal. Apalagi kalau yang awalnya batal, maka tidak bisa melanjutkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Itu ya. Maka diperhatikan ini. Jadi keadaan yang kedua ini dia biarkan waswasah syaitan untuk dia riya dan sum'ah itu dia biarkan menyelinap di dalam hatinya, bahkan dia menikmatinya, bahkan dia memperbesarnya. Barakallahu fikum, maka berarti ibadahnya semuanya batal. Karena ibadah tersebut merupakan satu kesatuan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi poin kedua ini ada dua rincian. Di rincian kedua ada dua keadaan. Bisa diulangi poin kedua? Riya yang datang di tengah-tengah ibadah. Riya yang datang di tengah-tengah ibadah. Maka ada dua rincian. Ada dua poin rincian. Poin pertama, kalau ibadahnya bukan satu kesatuan, para jamaah, maka yang batal yang tercampuri oleh riyanya saja. Ya seperti sedekah yang terpisah-pisah. Para jamaah, adapun jika ibadahnya ibadah yang merupakan satu kesatuan, maka ada dua keadaan. Apabila dia melawannya, menepisnya, dia berontak melawan riya yang diwaswaskan oleh syaitan tersebut, maka tidak membahayakan ibadahnya. Yang kedua, kalau dia berasik-asik dengan waswasah riya tersebut, maka berarti batal semua amalnya. Ibadahnya tersebut tidak sah. Baik, para jamaah, yang berikutnya, poin yang ketiga, di antara nasib ibadah yang tercampuri riya, ini dijelaskan oleh para ulama, apabila orang itu merasa senang mendapatkan apresiasi setelah selesai ibadah, tanpa dia cerita, tanpa dia mengobrol cerita ke orang lain, namun ternyata diapresiasi ibadah yang sudah selesai dia kerjakan tersebut, maka ini tidaklah mempengaruhi ibadahnya sedikit pun. Tidak mempengaruhi ibadahnya sedikit pun. Kenapa? Kenapa ikhwan? Pertama, dia tidak menceritakan, dia tidak memamerkan ibadah itu. Yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ibadahnya sudah selesai. Ibadahnya yang dia kuatkan niatnya karena Allah sudah selesai. Maka ketika ada orang mengapresiasi, muncul rasa senang di dalam dirinya, dalam batasan yang wajar tentunya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu ajil busyra lil mu'min. Berita gembira yang didahulukan bagi seorang mukmin. Itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap ibadah. Ibadah yang sudah dia selesai kerjakan. Tapi bisa bermasalah ketika kemudian itu menjadi ujub pada hatinya. Ujub itu beda dengan merasa senang ya. Ujub itu kan dia merasa bangga, merasa punya kelebihan, atau bahkan ketika berbuah takabur, kibir, kesombongan. Jadi ketika ada orang mengapresiasi, ya tiba-tiba dia timpali, ya siapa dulu saya, begitu. Kamu baru tahu saya ya, begitu. Kalau begitu itu sudah jadi masalah. Gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar perasaan senang diapresiasi kebaikannya, barakallahu fikum, apalagi kemudian dia jaga hatinya, dia jaga lisannya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada orang memuji tanpa kita cerita, tanpa kita memamerkan ibadah kita yang sudah selesai dikerjakan, maka ada bimbingan dari Nabi ya, supaya lisan kita berdoa kepada Allah. Apa zikirnya kalau kita dipuji orang?
Apa zikirnya? Enggak ada yang pernah dipuji ini. Apa ikhwan? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li lima la ya'lamun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan terhadap diriku. Waghfir li lima la ya'lamun. Dan ampunkanlah dosa-dosaku, ampunkanlah segala kekuranganku yang tidak mereka ketahui. Itu. Jadi dia bukan malah ujub, bukan malah takabur, tapi justru dia meminta penjagaan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku, dan ampunkanlah apa-apa yang tidak mereka ketahui. Karena penilaian orang, apresiasi orang kepada kita itu sangat mungkin salah alias tidak tepat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang menjadi patokan adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Manusia penilaiannya terhadap kita bisa meleset, bisa salah. Kenapa? Karena mereka hanya tahu apa yang zahir dari kita. Bawatin kita, batin kita ini, apa yang tersembunyi di hati mereka tidak tahu. Aslinya kita bagaimana kan tidak ada yang tahu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi poin yang ketiga, apabila merasa senang mendapatkan apresiasi setelah selesai ibadah yang dia kerjakan dan dia usahakan niatnya ikhlas karena Allah, maka hal tersebut tidak mempengaruhi ibadahnya. Namun ini bisa jadi masalah ketika orang itu malah jadinya ujub atau bahkan jadinya kiber ya, ketika mendapatkan apresiasi tersebut. Kemudian yang keempat, apabila menceritakan ibadah yang telah dikerjakan dengan maksud mendapatkan pujian, berarti tidak semua orang cerita tentang kebaikan dirinya, tentang ibadahnya, itu maksudnya karena ingin dapat pujian. Nah, kalau ada orang cerita tentang kebaikan dan ibadahnya dengan maksud, dengan niat hati ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka jelas ini bisa menghapus pahala dari ibadahnya. Ini bagian daripada sum'ah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Bil manni wal adza. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, seorang mukmin itu berusaha melupakan jasa-jasanya, jasa-jasa kebaikannya, melupakan segala kebaikannya yang sudah dia berikan kepada orang lain, supaya tidak ada peluang bagi dia untuk ngungkit-ngungkit kebaikan. Begitu ya. Nah, ini berbahaya sekali para jamaah. Tahu nggak si fulan tuh bisa begitu ya? Itu saya itu. Yang modalin dulu itu saya. Yang punya peran ya saya. Orang nggak tahu saja. Nah, orang nggak tahu tapi dia ceritakan dengan maksud supaya orang memuji dirinya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini menghapus amalnya, batal amalnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Atau ada orang yang dia sudah bersedekah, tapi kemudian dia mengata-ngatai orang yang dia sedekahi itu sampai kemudian menyakiti perasaan hatinya. Ya. Ini juga tidak boleh. Sudah, lupakan saja. Kebaikan itu dilupakan. Supaya apa? Supaya tidak ada celah di dalam hati kita untuk ngungkit-ngungkit kebaikan kita. Ya.
Jasa-jasa kebaikan kita lupakan. Antum tahu tuh di daerah sana itu sekarang berkembang pengajian. Itu dulu anak itu di situ. Anak perintisnya. Ya. Ini yang gini-gini lupakan sudah. Ya. Lupakan. Supaya tidak ada celah untuk diungkit-ungkit. Ya. Akhirnya tadinya orang tidak tahu kan jadinya tahu. Dan ini bahaya, bisa menjadi bibit-bibit ujub, bisa menjadi bibit-bibit takabur, bisa juga akhirnya riya dan sum'ah. Baik para jamaah. Nah ini keadaan yang keempat. Baik. Itu ya 4 poin semuanya. Kita ulangi dengan cepat. Nasib ibadah yang tercampuri riya. Pertama, apabila tujuan ibadah dari awal sampai akhirnya murni karena riya, maka batal amalnya, tidak sah. Kemudian yang kedua, apabila riya itu datang di tengah-tengah ibadah, maka ini ada dua rincian. Apabila ibadahnya bukan merupakan ibadah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang batal itu yang tercampuri oleh riyanya saja. Namun poin yang kedua, apabila ibadahnya itu merupakan ibadah yang satu kesatuan, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka ada dua keadaan. Kalau dia melawannya, maka tidak membahayakan ibadahnya. Tapi kalau dia membiarkannya, hinggap di dalam hatinya riya tersebut, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, batal semua ibadahnya. Kemudian yang ketiga tadi, apabila merasa senang, dapat apresiasi ya terhadap kebaikan atau ibadah yang sudah selesai kita kerjakan, maka itu adalah kabar gembira yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpengaruh terhadap ibadahnya sedikit pun. Kemudian yang keempat, menceritakan ibadah. Kalau menceritakan ibadah berarti ini kaitannya dengan sum'ah, berarti kan memperdengarkan. Orang tidak melihat. Kenapa? Karena ibadahnya, kebaikannya sudah selesai. Tapi dia ceritakan. Dia ceritakan dengan niat mendapatkan pujian dari manusia. Maka ini membatalkan dan menghapuskan pahala amalnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang ya terkadang memberikan inspirasi dengan cara apa? Menjelaskan perjalanan hidupnya. Dulu saya mantan ini, mantan itu. Begitu ya. Saya dulu ada di kehidupan yang gelap, ya. Kehidupan saya kelam sekitar 40 tahun yang lalu. Nah, sekarang misalkan saya mendapatkan hidayah dari Allah, saya berhijrah, saya tinggalkan ini, saya tinggalkan itu, dan mengalami keterpurukan di awal-awal hijrah, akhirnya Allah kemudian cerita tentang perjalanan hidupnya, memberikan inspirasi kepada orang. Apakah orang seperti itu riya dan sum'ah? Ikhwan, ada kan juga ada yang begitu? Ya kadang di podcast atau di apapun itu, bahkan di tabligh akbar, the hijrah stories, begitu kan? Mantan-mantan preman, mantan-mantan orang-orang gak benar yang saat ini sudah hijrah, barakallahu fikum, itu sering diwawancarai. Ini bagaimana ini? Bagaimana? Tergantung apa yang dia niatkan ketika cerita. Kalau dia niatkan ya dalam rangka memberikan tazkirah kepada orang, membangkitkan, memotivasi orang, dan dia jaga hatinya jangan sampai dia cerita seperti itu supaya dapat apresiasi dari manusia, dapat pujian dari manusia, ya, atau dimintai tanda tangannya ketika dia selesai bercerita yang dia kisahkan mungkin dalam buku. Ya, sebagian orang kan ada mengkisahkan dirinya sendiri melalui buku yang dia tulis. Ya, perjalanan belajarnya mungkin, perjalanan menikahnya, perjalanan usahanya atau perjalanan apapun.
Kadang dituangkan berupa tulisan-tulisan. Nah ini barakallahu fikum tentu tidak otomatis berarti dia riya dan sum'ah. Kenapa? Karena dia menceritakan itu motivasinya apa? Kalau motivasinya ingin disanjung-sanjung oleh manusia, dapat kedudukan di hati manusia, ingin dikatakan sebagai orang alim, orang yang kemudian hijrah, dapat hidayah, pokoknya ingin dapat pujian dari manusia, maka itu riya. Tapi kalau tidak, niatnya tidak seperti itu, maka bisa jadi ini sumber-sumber inspirasi kebaikan bagi orang lain, yang kemudian akhirnya orang terinspirasi, kemudian meniru kebaikannya, maka dia dapat pahala jariah di situ. Artinya ya memang tidak mudah yang begitu itu. Dia mesti pandai menjaga hati. Pandai menjaga hati. Barakallahu fiikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ya kalau masing-masing orang kan punya takaran penilaian terhadap kapasitas dirinya. Kalau kita ini orangnya gampang gampang heboh, kalau misalkan dapat dipuji sedikit saja langsung kelepak-kelepak begitu. Ya sebaiknya jangan cerita-cerita tentang kebaikan. Begitu ya. Karena ini tentu berbahaya. Tapi kalau orang dia bisa meyakinkan dirinya bahwa dia bisa jaga hati, apa yang dia ceritakan, apa yang dia kisahkan tentang dirinya, tentang kebaikannya, tentang perjalanan ibadahnya, spiritualnya, barakallahu fikum. Kalau dia pastikan mampu menjaga hatinya, ya justru yang menjadi fokus utamanya dia ingin menginspirasi banyak manusia, maka silahkan. Begitu ya. Namun masing-masing orang ya mesti memahami kapasitas dirinya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena al-qulubu dhaifah, ya. Sifat hati manusia itu lemah. Sifat hati manusia itu lemah. Ya, kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan doa yang sering dibaca Nabi adalah bagaimana dikuatkan, dikokohkan hati ini di atas iman, di atas Islam, ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, poin berikutnya yang akan kita bahas, ma yutawahhamu annahu riya'un wa laysa kadzalik. Beberapa hal yang dianggap riya padahal bukan riya. Beberapa hal yang dianggap riya padahal bukan riya. Ada sekitar 5 poin yang disampaikan para ulama, ya di antaranya nasyatul abdi bil ibadah inda ru'yatil abidin. Nasyatul abdi, bersemangatnya seorang hamba dalam beribadah ketika melihat para ahli ibadah. Jadi termotivasi ketika menyaksikan semangatnya ahli ibadah. Ini bukan riya, para jamaah yang dirahmati Allah. Imam Al-Maqdisi memberikan gambaran contoh. Misalnya ada orang, dia menginap di temannya ini dikenal sebagai ahli ibadah. Barakallahu fiikum. Lalu akhirnya dia tergerak, termotivasi untuk melakukan ibadah seperti ibadah temannya ini. Misalkan temannya ini ahli tahajud, karena dia nginap di rumahnya, akhirnya termotivasi. Masya Allah, si fulan ini tahajud. Biasanya tahajud saya 2 rakaat ditutup witir 1, gitu. Itu pun mepet-mepet subuh misalkan. Nah, Masya Allah, ketika dia bersama dengan temannya ini yang ahli tahajud, ngedadak ya tahajudnya jadi lengkap misalkan 11 rakaat, gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini kata para ulama bukanlah riya. Ya, bukan termasuk riya. Tidak secara otomatis dikatakan riya. Besoknya misalkan karena dia bangun sebelum subuh kemudian sahur, akhirnya termotivasi. Ya, saya juga pengen puasa sunnah, gitu. Baik, jadi tergerak dia ingin melakukan ibadah yang sama. Akhirnya dia ikut puasa sunnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, ini tidak termasuk riya.
Jadi menyaksikan semangatnya ahli ibadah, kemudian kita termotivasi untuk juga semangat, ini bukan riya. Ini namanya bergaul dengan penjual minyak wangi. Akhirnya kita kecipratan wanginya. Kalaupun tidak bisa membeli, tidak bisa memiliki, minimal kita kecipratan wanginya. Begitu para jamaah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau pernah menceritakan bahwa ketika beliau tidak punya gairah atau kurang bergairah dalam kebaikan, beliau berkunjung ke gurunya. Ya, siapa gurunya beliau ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling ta'assur. Ya, beliau sangat terpengaruh ya dengan ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ketika beliau kurang bergairah dalam kebaikan, maka aku kunjungi guruku. Sekedar melihat tampilan gurunya, maka tumbuh lagi semangatku. Begitu para jamaah. Nah, ini bukan riya. Ini namanya motivasi, terinspirasi, termotivasi karena melihat semangatnya orang-orang yang bersemangat di dalam beragama. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi juga memerintahkan kita untuk berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaknya kalian itu berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau memerintahkan kepada kita supaya bergaul dengan orang-orang saleh. La tusahib illa mu'minan. Jangan kau bersahabat, jangan kau berteman kecuali dengan orang-orang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena ketika kita bersama mereka, kita akan ketularan kebaikan mereka. Begitu. Sehingga tentu itu menjadi dorongan tersendiri di dalam jiwa kita untuk setidak-tidaknya meniru mereka. Tasyabbahu bil kiram. Tasyabuhlah kalian dengan orang-orang yang mulia. Fa illam takun mislahum. Walaupun kalian mungkin tidak bisa menyamai mereka. Fa inna tasyabuha bil kirami falahu. Karena tasyabuh dengan orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Dan lingkungan itu besar pengaruhnya. Sebagian para ahli mengatakan pengaruh lingkungan itu bisa sampai 80% mempengaruhi manusia. Orang yang tadinya tidak narkobaan, ketika dia gaul sama para pemakai narkoba, bisa terpengaruh nggak, Ikhwan? Bisa terpengaruh. Bisa terpengaruh. Itu dahsyatnya lingkungan. Dahsyatnya lingkungan. Sikap, tingkah laku, perbuatan, ucapan. Antum bergaul bersama dengan siapa? Bahasa yang sering digunakan apa? Itu biasanya terpengaruh. Terpengaruh. Ya. Anak-anak kita sekarang coba perhatikan para jamaah. Bahasa-bahasanya aneh-aneh. Anjay. Gitu. Anjay itu apa? Itu para jamaah. Bahasa-bahasa gitu. Ini pengaruh lingkungan. Ya. Umi abinya mungkin nggak ngajarin yang begitu di rumah. Tapi bahasa itu ada di rumah. Dari mana dia dapat? Lingkungan, pergaulan. Dan sekarang ini Masya Allah ya, lingkungan itu begitu dahsyat. Karena ada lingkungan namanya dunia maya gitu. Orangnya nggak kemana-mana ya, tapi dia bergaul di dunia maya, akhirnya terpengaruh. Dan ini juga dimanapun gitu. Hatta di sekolah-sekolah yang katanya basisnya Islam, SD ITK, SMP ITK, begitu ya, madrasah kah. Ya, ketika masing-masing anak pembawaannya berbeda-beda, ya sehingga kadang anak-anak yang baik-baik saja, santri-santri yang baik terpengaruh lingkungan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bergaulah, ya. Masuklah ke dalam lingkungan orang-orang yang baik, ya, supaya kita minimalnya kecipratan kebaikan mereka. Barakallahu fiikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masih ada poin-poin yang lain. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga dengan pembahasan terakhir dari pembahasan riya ini, ya, sisa
dua poin ini, apa yang dianggap riya padahal bukan riya. Kemudian nanti terakhir kita akan bahas cara mengobati atau terapi dari penyakit riya. Barakallahu fiikum. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.